Salam saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Saya Pendeta Margono menyapa saudara-saudara kembali dari Menara Doa Gereja Baptis Indonesia Mojosongo. Saya berharap saudara-saudaraku dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan tetap semangat dan menjaga kesehatan saudara-saudaraku semua. Meskipun pada hari ini saudara-saudaraku masih beribadah di rumah masing-masing dalam ibadah kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Dan tema firman Tuhan pada hari ini yaitu kebangkitan Kristus adalah wujud kasih yang nyata. Mari kita akan berdoa, kita menyerahkan kepada Tuhan supaya firman Tuhan pada hari ini memberkati kita bersama. Bapa kami ada di surga, hari ini kami menyerahkan, kami percayakan kepadamu, karena pada saat ini hamba-Mu bersama dengan seluruh pendengar, seluruh umat Tuhan live dari Menara Doa Gereja Baptis Indonesia Mojosongo akan mempelajari kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Kami percayakan, kami menyerahkan supaya firman Tuhan pada saat ini sungguh-sungguh menjadi berkat bagi seluruh anak-anak-Mu pendengar. Kami percayakan di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya Yesus, haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, sekali lagi firman Tuhan pada hari ini, kebangkitan Kristus adalah wujud kasih yang nyata. Jadi hari ini kita merayakan kebangkitan Kristus dari antara orang mati. Dan firman Tuhan di dalam Roma pasal yang ke-5 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-11. Saya akan membacakan untuk saudara-saudaraku semua di dalam Roma pasal 5 ayat yang ke-8 sampai yang ke-11. Beginilah firman Tuhan. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jika kita ketika masih berseteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian-Nya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Ayat yang ke-11, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita menerima pendamaian itu. Jadi firman Tuhan di dalam Roma pasal yang ke-5 ayat yang ke-8 sampai yang ke-11 ini yang akan kita bahas, dan kita akan melihat bagaimana kebangkitan Kristus adalah wujud kasih yang nyata. Saudaraku yang saya kasihi dan mencintai Tuhan, minggu-minggu ini saya berharap saudara banyak membaca firman Tuhan, berdoa, merenungkan firman Allah, mempelajari firman Tuhan, supaya saudara-saudaraku semua diberkati. Bahkan saya berharap sekali saudara-saudaraku semua beribadah bersama dengan keluarga. Ajak saudara, famili, anak, cucu semua berkumpul di satu tempat lalu beribadah bersama-sama. Saya bersama keluarga hampir setiap sore kami selalu berdoa, memuji Tuhan, mendoakan semua, mendoakan bangsa ini agar bangsa ini diberi kemampuan untuk melakukan tugasnya sebagai pemerintah untuk melindungi seluruh rakyatnya. Ketika saya merenungkan firman Tuhan,
saya berpikir ketika Tuhan Yesus menjalankan tugasnya di dunia ini, Ia memilih 12 muridnya. Hanya 12 murid, tidak tambah dan tidak lebih. Tetapi ada satu murid yang mengkhianati Yesus Kristus, yaitu Yudas Iskariot. Lalu digantikan oleh Rasul Paulus, dan Yesus sendiri yang menunjuk Rasul Paulus sebagai pengganti murid Yesus yang ke-12. Yang menjadi suatu pertanyaan, yang menjadi keheranan saya, mengapa Injil itu hanya 12 orang yang dipilih oleh Allah itu, dipakai Allah itu, Injil sampai terdengar di telinga saya, di telinga orang tua saya, di telinga saudara-saudara semua. Padahal kalau kita mau melihat di mana Injil pada saat itu diberitakan, jauh sekali dari tempat kita, dan transportasinya belum secanggih sekarang. Informasi-informasi belum secanggih sekarang. Tetapi saya dan saudara hari ini bisa mendengar Injil dan menjadi pengikut Kristus. Itu suatu hal yang luar biasa buat saya dan saudara. Itulah sebabnya ini, kalau saya boleh menyadari, ini suatu bentuk karya Allah. Suatu bentuk karya Allah di mana saya dan saudara dimenangkan. Ini suatu bentuk anugerah yang luar biasa yang diberikan kepada saya dan saudara. Itulah sebabnya saya berharap anugerah keselamatan yang Tuhan sudah berikan melalui kematian, pengorbanan Yesus, dan hari ini kebangkitannya, kita tidak boleh menyia-nyiakan. Dan kita tidak boleh main-main dengan keyakinan kita kepada Yesus Kristus. Karena ini adalah anugerah karya Allah, saya dan saudara menjadi pengikut Kristus. Saudaraku yang saya kasih di dalam Yesus Kristus, ada 4 hal yang akan kita pelajari berkenaan dengan kebangkitan Kristus adalah wujud nyata dalam kehidupan di dunia ini. Yang pertama, kebangkitan Kristus adalah wujud nyata, kasih nyata di dalam kehidupan saya dan saudara. Yang pertama yaitu Yesus Kristus adalah wujud kasih yang diutus. Sekali lagi, kebangkitan Kristus adalah wujud kasih yang nyata. Yang pertama adalah Yesus Kristus adalah wujud kasih yang diutus. Mengapa? Dia wujud kasih Allah yang diutus. Saudaraku, semua manusia di dunia ini pasti sama mengalami yang namanya kelahiran. Yesus juga sama mengalami kelahiran, mengalami pertumbuhan. Sama, Yesus mengalami pertumbuhan. Tetapi yang membedakan manusia Yesus dan manusia seperti saya dan saudara adalah perencanaan yang Allah sudah siapkan. Kalau saya dan saudara tidak mengerti besok mau terjadi apa, kita tidak tahu. Itulah sebabnya di dalam Yakobus, ketika dituliskan di dalam Yakobus pasal yang keempat ayat yang ke-14 itu berkata, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apa arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Ini hidup saya dan saudara sebagai manusia. Itulah sebabnya Yesus
menawarkan suatu pengharapan karena ia adalah orang yang diutus oleh Allah, manusia yang berbeda dengan saya dan saudara. Ia adalah putra Allah, anak domba Allah yang menjelma menjadi manusia dan hidupnya sudah dinubuatkan. Itulah sebabnya di dalam Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16, begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Seandainya di dalam Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16 ini tidak ada, saya dan saudara hanya angan-angan saja karena tidak punya harapan. Saya dan saudara tidak punya masa depan hidup kekal. Tetapi ketika di dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16 ini diberitahukan begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya memperoleh hidup yang kekal. Ini suatu bentuk kasih Allah, ini suatu bentuk Yesus Kristus sendiri yang diutus menjadi korban, menjadi anak domba yang dikorbankan untuk menebus dosa saya dan saudara. Siapa saya? Siapa saudara? Sehingga Yesus Kristus sendiri mengorbankan anaknya, yaitu Yesus Kristus. Di dalam Mazmur, saya akan mengajak saudaraku untuk melihat di dalam Mazmur pasal yang ke-8. Mazmur pasal yang ke-8 ayat yang ke-4 dan ayat yang ke-5. Saya akan membacakan untuk saudara-saudaraku semua yang ada di rumah. Di dalam Mazmur pasal yang ke-8 ayat yang ke-4 dan ke-5. Beginilah firman Tuhan, jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan. Ayat yang ke-5, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahnya? Di sini dikatakan siapakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Siapa saya dan saudara? Kalau bukan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yaitu Yesus Kristus untuk menjadi korban, dan hari ini telah bangkit, dan hari ini adalah bentuk nyata kasih Allah kepada saya dan saudara. Saudaraku, ketika saya melihat dunia yang kita tinggali pada saat ini, yang kita tempati pada saat ini, ada salah satu buku yang berkata bahwa dunia ini yang kita tempati pada saat ini seperti truk yang bermuatan berat, bermuatan terlalu banyak. Lalu truk itu sedang melaju jalan yang turun lalu berlengkok-lengkok. Di kanan jurang, di kiri jurang. Salah langkah sedikit, truk itu akan masuk ke jurang dan binasa. Truk itu tidak cukup dia berjalan dengan hati-hati saja, tidak cukup. Supir yang mengendalikan itu tidak cukup dia berhati-hati. Tetapi bagaimana kesandaran dia,
keimanannya, pasrahnya kepada Tuhan. Begitu juga di dalam kehidupan saya dan saudara. Hari ini saya dan saudara tidak cukup hanya hati-hati. Hari ini saya dan saudara tidak cukup hanya berpasrah. Tetapi hari ini wujud kasih Allah, anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, itulah yang menjadi iman kita, yang akan memberi pertolongan dalam kehidupan saya dan saudara. Kebangkitan Kristus adalah wujud kasih yang nyata. Yang kedua yaitu Yesus Kristus adalah wujud kasih yang dikorbankan. Saya ajak saudara untuk melihat di dalam Roma. Di dalam Roma pasal yang ke-5 ayat yang ke-6. Saya akan membacakan untuk saudara-saudaraku di dalam Roma pasal yang ke-5 ayat yang ke-6-nya. Ayat yang ke-6, beginilah firman Tuhan, karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sekali lagi saya akan bacakan. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Ketika kita lemah, Yesus menunjukkan kasih wujud nyata korbannya. Saudara, ketika Yesus Kristus di Taman Getsemani, ia berdoa. Ia berdoanya menyatakan bahwa ketidakmampuannya. Dia berkata, kalau boleh cawan ini berlalu daripadanya. Tetapi di dalam doa itu dikatakan, kalau engkau menghendaki, biarlah terjadi. Artinya apa? Artinya di sini menyatakan bahwa ia tidak berdosa dibuat menjadi berdosa. Ia tidak bersalah dibuat menanggung kesalahan-kesalahan saya dan saudara. Ayat yang ke-6 dikatakan, ketika saya dan saudara lemah. Di sini dikatakan, karena ketika waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka. Saya dan saudara adalah orang-orang durhaka. Begitu wujud kasih yang dikorbankan Yesus Kristus kepada dan saya dan saudara. Kasih yang seperti apa yang dikorbankan oleh Yesus Kristus itu? Kasih filia, artinya kasih yang keluar dari lubuk hati yang paling dalam. Wah, itu sudah bagus, tapi itu tidak cukup. Kasih stroge atau kasih sayang orang tua terhadap anaknya tidak cukup. Atau kasih eros, kasih yang saling mencintai, begitu juga tidak cukup. Tetapi yang ditunjukkan kasihnya kepada manusia, Yesus Kristus kepada saya dan saudara, yaitu kasih agape. Kasih agape adalah kasih yang tidak mengharapkan segala sesuatu. Kasih yang murni. Kasih yang tidak meminta timbal balik, tapi kasih yang diberikan dengan kesungguhannya. Di dalam Yohanes 15, saya akan mengajak saudara untuk membaca di dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-11. Silakan untuk melihat di dalam Yohanes pasal yang ke-15. Yohanes 15 ayat yang ke-11.
Saya akan bacakan sampai ayat yang ke-17. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak adakah kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jika kalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya, tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah ku dengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Yesus bentuk wujud kasih yang dikorbankan, dan hari ini saya dan saudara memeteraikan kasih itu, mengasihi saya dan saudara. Suami mengasihi istri dengan sungguh-sungguh, dengan tulus, tanpa pamrih. Anak-anak mengasihi orang tua tanpa membantah. Orang tua mengasihi anak-anak seluruhnya dengan kasih yang sama. Hari ini saya diberitahukan dengan kebangkitan Kristus adalah wujud kasih yang nyata. Kristus telah menunjukkan kasih-Nya kepada saya dan saudara, bentuk korban hidup Kristus untuk saya dan saudara. Inilah semestinya yang harus dimeteraikan di dalam kehidupan saya dan saudara. Saya dan saudara harus mengasihi suami istri, anak, keluarga kita dengan penuh. Yang ketiga yang perlu saya sampaikan di kebangkitan Kristus adalah wujud kasih yang nyata. Yang ketiga yaitu Yesus Kristus adalah wujud kasih yang menyatukan. Yesus Kristus adalah wujud kasih yang menyatukan. Saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, ketika murid-muridnya melihat Yesus bahwa Ia akan menjadi raja, murid-muridnya merespon. Dia katakan, Tuhan, kalau Engkau jadi raja, biarlah aku duduk di sebelah kananmu. Ada yang bilang saya duduk di sebelah kirimu. Bahkan anak Yebedeus sendiri pun berkata, tolong biar anakku duduk di sebelah kananmu. Lalu ketika Yesus bersama dengan murid-muridnya, anak-anak kecil itu disuruh pergi. Lalu Yesus berkata, jangan mereka disuruh pergi. Anak-anak itu juga perlu mendengar firman Tuhan. Lalu Yesus juga memberikan suatu perumpamaan tentang persembahan perpuluhan. Lalu Yesus bertanya kepada murid-muridnya, mana yang paling besar? Dan mana pada saat itu yang diterima persembahannya? Saudaraku, ini ketika Yesus masih ada, menjadi kontroversi, menjadi suatu rebutan. Tetapi ketika Yesus Kristus disalibkan dan Yesus Kristus bangkit, pada saat itulah murid-muridnya mereka mulai mengerti
Kebangkitan Kristus menyadarkan mereka bahwa mereka adalah senasib, sependeritaan di dalam Tuhan. Ketika Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, dan ini memberitahukan mereka ini dipersatukan kembali, bahkan sampai turunnya Roh Kudus. Mereka bekerja untuk kemuliaan nama Tuhan. Artinya yang ingin saya sampaikan kepada saudara-saudaraku yang saya kasihi, kebangkitan Yesus Kristus wujud nyata untuk mempersatukan. Hari ini kita bisa melihat di dalam firman Tuhan, kebangkitan Kristus menyatukan mereka, murid-muridnya, untuk bersatu kembali, untuk mengemban amanat Tuhan Yesus Kristus. Hari ini saya dan saudara diharapkan untuk bersatu kembali. Dalam satu rumah saudara, saudara harus bersatu. Dulu ada pepatah mengatakan, mangan ramangan ngumpul. Lalu orang banyak berkata, mangan ramangan ngumpul ya orang mangan tenang. Tapi hari ini terjadi. Saya ketika melihat arti itu sesungguhnya, bukan mangan ramangan ngumpul, itu bukan seperti itu artinya, tapi artinya saudara-saudara ketika ngumpul jangan memikirkan perutnya sendiri-sendiri, tapi berpikirlah untuk saling berbagi, yang satu dengan yang lainnya. Kulubis kutul baris, rawe-rawe lantas. Kalau hari ini umat Tuhan bersatu berdoa bersama, bukan tidak mungkin, saya yakin pasti akan terjadi kuasa Allah. Mujizat terjadi. Virus corona, COVID-19 yang menakutkan umat manusia yang akan di dalam dunia ini dapat terusir dengan baik kalau mereka mau bersatu. Anjuran untuk tidak pergi, di rumah bersatu. Pemerintah sudah melakukan itu. Begitu juga saya dan saudara. Di kebangkitan Yesus Kristus hari ini menyatukan saya dan saudara berdoa bersama. Hari ini waktunya kita berdoa. Hari ini waktunya kita saling bahu-membahu, saling menguatkan yang satu dengan yang lainnya. Hari ini waktunya kita saling menyokong. Kalau saudara diberkati, sokong yang lain. Jangan memikirkan sekali lagi perut masing-masing. Tapi mari kita bersatu. Kebangkitan Kristus memberikan contoh kepada murid-muridnya yang harus kita teladani. Mereka berkata, satu nasib, satu perjuangan untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Begitu juga hari ini saya dan saudara di kebangkitan Kristus dipersatukan untuk bersama-sama memiliki iman, berdoa, mempercayakan kepada Tuhan supaya saat ini apa yang menjadi takutan kita terusir dari tempat kita dan kita terbebaskan. Lalu yang keempat, kebangkitan Kristus adalah wujud kasih yang menyertai. Yesus Kristus adalah wujud kasih yang menyertai. Di dalam Matius 28, saya akan mengajak saudara untuk melihat di dalam Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-19. Itu katakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku,
dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Di dalam Matius ini memberitahukan yang pertama, bahwa kita harus memberitakan Injil. Ketika Yesus naik ke surga, kita harus memberitakan Injil. Lalu yang kedua, memberitahukan Allah akan menyertai. Dalam bahasa asli itu ego eimi. Artinya Allah itu akan menyertai bukan hanya jam, tapi detik, bukan hanya detik, tapi setiap saat, setiap menit, setiap waktu. Allah akan menyertai saudara. Kebangkitan Kristus hari ini bentuk kasih yang nyata. Allah menyertai saudara. Tetapi ketika saudara sungguh-sungguh percaya, mengimani, hidup saudara menjadi berkat sebagai orang Kristen, Allah akan mengiringi saudara. Malaikat-malaikat Tuhan itu akan mendampingi di mana saja saudara berada. Kalau kita mau setia, taat apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ayat ini berkata sedemikian. Ego eimi, artinya Allah akan selalu menyertai di dalam segala hal. Ketika saya dalam keadaan apapun, saudara dalam keadaan apapun, Allah akan tetap menyertai saudara-saudaraku semuanya. Saudara yang saya kasihi dan mencintai Tuhan Yesus Kristus, ada salah satu penginjil sekaligus pengkhotbah, Dr. G. Karmel Morgan. Dia sering dipanggil Pendeta Morgan. Ia mempunyai 5 anak dan 5-limanya laki-laki. Dia sangat terkenal. Selain dia menginjili, dia adalah pengkhotbah yang luar biasa. Ketika berkhotbah, dan itu menjadi berkat bagi banyak orang. 5 anaknya laki-laki sama Pendeta Karmel Morgan disuruh menjadi penginjil dan pengkhotbah yang luar biasa. 5-limanya menjadi pengkhotbah, 5-limanya menjadi penginjil. Suatu ketika ada salah satu jemaat yang datang dan menanyakan kepada Pendeta Karmel Morgan ini. Dia bertanya secara privat, secara pribadi, karena sifatnya juga pribadi. Pertanyaannya, Pak Pendeta Karmel Morgan, 5 anak bapak laki-laki itu menjadi pendeta dan menjadi pengkhotbah yang luar biasa. Semuanya pengkhotbah baik. Sebagai senior, dia bilang, Bapak bisa menilai anak Bapak kelima itu yang paling bagus khotbahnya yang mana. Lalu Pendeta Karmel Morgan ini, dia bilang, semuanya bagus, tetapi yang paling bagus adalah istri saya, Ibu Karmel Morgan. Orang ini berkata, loh, kenapa sedemikian? Bapak menjawab pengkhotbah yang paling baik Ibu Karmel Morgan. Bapak Pendeta Karmel Morgan yang berkata, memang dia tidak berkhotbah secara formal, tetapi dia menyampaikan amanah, membawa anak-anak bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Dan dia adalah pengkhotbah yang luar biasa menurut saya. Orang ini menjadi bengong karena Ibu Karmel Morgan menjadi pengkhotbah dalam kehidupan kesehari-hari.
Kristus adalah wujud kasih nyata sebagai utusan, sebagai korban, sebagai yang menyatukan, sebagai yang menyertai. Jadi wujud kasih Allah adalah kasih yang bisa ditangkap dan dimengerti oleh semua orang. Kebangkitan Yesus Kristus hari ini memberikan suatu pengajaran kepada saya dan saudara. Mari kita menjadi pengkhotbah non formal yang bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara tidak harus berkhotbah di altar, tetapi jadilah pengkhotbah non formal dalam kehidupan saudara. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Mari kita akan berdoa. Bapa, hari ini mengucap syukur kepadamu, karena pada saat ini Engkau sudah memberkati kami, Engkau sudah memimpin kami, supaya kami dapat memahami bahwa Yesus Kristus adalah wujud kasih yang nyata di kebangkitan Kristus hari ini. Biarlah firman Tuhan sungguh-sungguh dimeteraikan buat kami bersama. Kami percayakan, kami menyerahkan firman Tuhan saat ini, dan kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu yang ada pada saat ini akan diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus
kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya Yesus. Amin. Terima kasih. Tuhan memberkati saudara-saudaraku dari saat ini sampai selama-lamanya. Sekali lagi, selamat merayakan ibadah kebangkitan Kristus di dalam kehidupan saudara bersama keluarga saudara-saudara. Haleluya. Amin.